Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supian Suri, mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh dari program studi Ilmu Administrasi Negara. Baik, selamat datang saya ucapkan untuk seluruh kawan-kawan yang telah menonton video ini, yang mana video ini merupakan pelunasan tugas terhadap satu mata kuliah wajib pada program studi Ilmu Administrasi Negara, yaitu mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Bayangkan ketika terjadi sebuah pertandingan sepak bola. Ada dua tim, klub 1 dan klub 2. Di antara dua tim tersebut tidak ada yang menjadi wasit. Namun pada suatu saat jika terjadi sesuatu kecurangan, sesuatu pelanggaran di dalam lapangan, siapa yang akan menengahinya? Siapa yang akan menjadi penengahnya? Sedangkan pada permainan yang kita sebutkan tadi tidak ada wasit di dalamnya. Nah, inilah yang terjadi jikalau di parlemen kita tidak ada oposisi. Maka pada paragraf yang pertama tadi, wasit kita sebut sebagai oposisi. Baik, hari ini kita akan membahas sedikit tentang punahnya oposisi dan matinya check and balance. Maka perlu kita ketahui dulu makna dari oposisi. Nah, oposisi ini ialah mempunyai arti sebagai pengawas ataupun mengawasi. Nah, seperti saudara-saudara kita, bapak-bapak kita yang sekarang duduk di bangku Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, pada dasarnya mereka itu adalah oposisi, pengawas dari program kerja pemerintah. Nah, apa yang terjadi, mereka yang mengawasinya, apakah sesuai dengan aturan, apakah sesuai dengan apa yang seharusnya diharuskan. Nah, intinya DPR adalah oposisi di tingkat pemerintahan. Satu ahli pernah menyebutkan, yaitu Robert Dahl, bahwa salah satu syarat utama demokrasi adalah adanya public contestation. Nah, artinya harus ada kontestasi, harus ada yang berani melawan dan mengawasi. Tapi di Indonesia sekarang, pasca reformasi, kita sering lihat fenomena koalisi tenda besar atau koalisi gemuk. Itu yang sering menjadi nama-nama samaran. Hampir semua partai politik yang lulus ke DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, itu memilih gabung ke koalisi pemerintah. Lalu timbul satu pertanyaan. Kalau semua sudah menjadi teman, lalu siapa yang mengawasi jalannya kekuasaan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita harus kembali lagi kepada teori dasar, yaitu trias politika dari Montesquieu. Kekuasaan negara itu harus dipisah supaya tidak absolut. Eksekutif, legislatif, yudikatif itu harus saling cek dan harus saling seimbang antara tiga lembaga tersebut. Tapi cek dan balance hari ini itu tidak cuma antar lembaga. Di dalam DPR sendiri harus ada yang namanya government, PS oposisi. Oposisi itu bukan sekadang tukang menye-menye. Dalam teori, oposisi ada 3 fungsi. Maka ini kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, fungsi kontrol. Nah, apa yang dimaksud dengan fungsi kontrol? Oposisilah yang memakai hak interpelasi, hak angket, hak budget. Buat apa? Buat membuka kebijakan pemerintah. Karena tanpa oposisi, siapa yang mau nanya keras soal anggaran, bagaimana dikeluarkannya, kemana saja anggaran tersebut dikeluarkan, tepat atau tidak. Nah, maka itulah fungsi dari kontrol. Yang kedua, fungsi legitimasi. Yang mana yang dimaksud di sini ialah demokrasi. Demokrasi ini bukan cuma soal menang suara, tetapi harus ada alternatif. Nah, disinilah oposisi menyediakan kebijakan bayangan supaya rakyat tahu bahwa ada pilihan lain selain pilihan yang satu. Nah, yang ketiga, fungsi agregasi.
Yang dimaksud pada fungsi yang ketiga ini ialah oposisi yang menjadi corong buat suara-suara minoritas yang tidak terwakili di pemerintahan. Nah, itulah yang dimaksud dengan fungsi agregasi. Nah, di sini kita akan sedikit membahas tentang teori kartel partai, yang mana pada teori ini yang dicetuskan oleh Katz dan Mayer sedikit membahas tentang bagaimana kondisi dari semua partai yang ikut gabung bersama pemerintah. Nah, dalam teori tersebut sempat diungkapkan yang mana partai-partai modern itu sudah tidak terlalu ideologis lagi. Karena tujuan utama dari partai tersebut itu bertahan di kekuasaan dan mengamankan akses ke sumber daya negara. Bagaimana caranya? Nah, itulah berkolusi. Mereka bikin kartel sama-sama. Kompetisi antar partai cuma jadi formalitas pas pemilu. Sudah seperti kalau kita di sini sudah seperti menjadi adat. Hanya acara 5 tahunan. Nah, setelah itu bagaimana dengan mereka? Mereka bagi-bagi makanan, senang-senang. Nah, jika jika teori ini sudah terjadi, otomatis fungsi kontrol partai ke pemerintah itu sudah mati. Nah, jikalau fungsi kontrol partai ke pemerintah itu sudah mati, maka ini akan beresiko akan punahnya oposisi atau matinya oposisi. Nah, jika oposisi punah atau oposisi mati, maka ini akan sangat berdampak fatal terhadap kualitas demokrasi. Nah, ini akan sedikit kita bahas, sedikit kita ceritakan tentang resiko-resiko yang terjadi apabila oposisi ini punah. Resiko yang pertama, DPR akan menjadi tukang stempel. Tanpa oposisi, DPR akan kehilangan marwah, akan kehilangan wibawa. Karena hak angket buat menyelidiki kasus pemerintah itu tidak akan dipakai. Masa mau menyelidiki teman koalisi sendiri? Kan tidak mungkin. Nah, ini akan berakibat undang-undang tidak bisa disahkan dengan cepat tanpa debat yang kritis. Kualitas legislasi turun, potensi cacat hukum naik. Nah, resiko yang kedua, terjadinya tyranny of the majority. Nah, ini peringatan dari John Stuart Mill, yang mana kalau mayoritas terlalu dominan tanpa pengimbang, hak-hak kelompok minoritas bisa dilindas kapan saja. Kebijakan ini akan cuma menjadi mementingkan konstitusi koalisi. Yang lebih parahnya, akuntabilitas akan hilang apabila hal yang tadi itu terjadi, maka akuntabilitas ini akan hilang. Lalu, kalau kedepannya ada satu kebijakan yang gagal, siapa yang mau disalahkan? Semua partai ada di dalam. Siapa yang akan disalahkan? Partai mana yang akan disalahkan? Dan tidak ada yang bisa kita hukum pas nanti pemilu yang akan datang. Nah, itu risiko yang kedua. Risiko yang ketiga, demokrasi cacat. Nah, dalam indeks demokrasi ada indikator functioning of government. Yang mana tanpa oposisi skor ini pasti akan anjlok, pasti akan turun. Efeknya kemana? Efeknya rakyat akan menjadi apatis. Ngapain milih kalau hasilnya sama saja? Voter turnout bisa turun karena aspirasi di parlemen mampet, kritik akhirnya pindah ke jalanan. Demo dan gerakan sipil Sokiti membesar. Ini memang sehat, tapi juga tanda sistem formalnya sakit. Itu yang menjadi penyebab gerakan-gerakan demo itu turun ke lapangan. Balik lagi kita kepada pertanyaan kasus di atas. Kalau oposisi formal mati, siapa yang akan mengawasi? Siapa yang akan menjadi penggantinya? Nah, fungsi pengawasan ini akan berpindah kepada aktor non-parlemen. Yang pertama siapa? Pers. Media akan menjadi watchdog, jadi pilar keempat demokrasi.
Yang kedua, akademisi. Kampus akan menjadi motor kritik. Yang ketiga, lembaga yudisial, yaitu Mahkamah Konstitusi akan menjadi benteng terakhir lewat judicial review. Ada juga pengawasan dari internal koalisi, tapi ini semua semu, ini semua belaka. Dari para aktor-aktor pengawasan dari internal koalisi, ini mereka sering ribut. Ributnya bukan karena ideologi, bukan karena beda pandangan, bukan karena cara berpikir mereka. Tapi yang diributkan di sini karena rebutan untuk mendapatkan jatah sebagai menteri atau mendapatkan jatah untuk mendapatkan proyek. Nah, itu yang menjadi permasalahan mereka ribut. Yang menjadi permasalahannya, semua aktor-aktor yang kita sebutkan di atas itu tidak mempunyai hak politik formal. Pers itu tidak bisa memakai hak angket. Jadi, check and balance itu akan menjadi cacat. Ibarat kata, wasit yang ada di lapangan bola tidak boleh meniup peluit. Maka yang perlu kita pahami pada argumen di atas tadi, yang mana bahwa demokrasi yang sehat itu butuh konflik yang terbuka, bukan konsensus palsu yang dipaksakan. Karena Lord Acton juga pernah mengungkapkan, power tend to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Koalisi yang terlalu gemuk itu mendekati absolute power di parlemen. Lalu bagaimana solusinya? Secara teori kita butuh desain institusional yang kasih disensitif buat koalisi gemuk. Misalnya, kasih hak khusus buat fraksi oposisi, biar ada yang mau menjadi oposisi. Karena tanpa oposisi, yang mati bukan cuma fungsi kontrol, tapi demokrasi itu sendiri akan mati. Nah, begitulah kira-kira. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dari argumen-argumen kita yang di atas tadi. Bila ada kata yang salah, bila ada data yang salah, saya mohon maaf. Mungkin karena ini juga kekurangan saya, mengingat saya juga masih seorang pelajar, masih sebagai mahasiswa. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.